Guys, minuman kesukaan aku dari Malaysia akhirnya masuk di Indo. Nah ini. Kalau kalian sering ke Malaya, pasti kalian tahu sama kopi yang satu ini. Nah ini nih tempat kopi yang gue maksud. Ini gue selama beberapa... Zeus Coffee baru saja buka cawangan pertama di Indonesia. Dan benda ni bukan cerita biasa-biasa. Ni adalah kisah macam mana syarikat daripada Malaysia boleh masuk gelanggang kopi yang paling besar di Asia Tenggara, iaitu di Indonesia. 5 jenama Malaysia yang orang ingat jenama luar negara. Let's go! Nombor 1 sekali, Bonia. Kopi Biru yang 6 bulan pertamanya jual kopi setara 50 menara Petronas. Ini 4 fakta menggelitiknya. Brand asal Malaysia yang ada di Indonesia. Orang Indo pasti familiar dengan bank yang satu ini. Namanya aja Maybank, logonya harimau. Fix lah ya ketahuan. Parah. Kalian tahu nggak? Kartu XL Axiata. Ternyata Axiata itu bukan milik Indonesia loh. Axiata yang Sorry, it's DJ. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada senantiasa diberikan kesehatan dan juga dipermudahkan segala urusannya. Nah, ini pecinta kopi mana nih? Sari juga salah satu yang suka order Zeus Coffee. Nah, ini Zeus Coffee adalah brand asal Malaysia yang kini sekarang dah masuk ke pasaran Indonesia. Dan saya ramai juga penggemar-penggemar kopi ini, wow, sangat teruja ya adanya Zeus Coffee ini di Indonesia sekarang. Oke, so mungkin ada juga kan orang-orang Indonesia mau datang ke Malaysia ini coba produk lokal Malaysia, itu adalah Zeus ini. Oke teman-teman, bukan mudah juga ya masuk tembus ke pasaran di Indonesia itu, karena di Indonesia sendiri pun punya lokal produk ataupun lokal Zeus pula lokal kopinya sendiri ya. Oke, so teman-teman, nah gimana caranya, apa review daripada orang-orang Indonesia? Tapi sebelumnya kita tengok dulu beberapa video ini. Ternyata bukan hanya ini saja produk daripada Malaysia yang dah tembus ke pasaran Indonesia. Ada banyak lagi ternyata. Nah, oke, so kita dengarkan apa yang dikatakannya dan apa-apa saja itu kira-kira. So langsung saja. Zeus Coffee baru saja buka cawangan pertama di Indonesia. Dan benda ni bukan cerita biasa-biasa. Ni adalah kisah macam mana syarikat daripada Malaysia boleh masuk gelanggang kopi yang paling besar di Asia Tenggara, iaitu di Indonesia. Sebelum kita bertanya persoalan adakah Zeus mampu tawan Indonesia, lebih baik kita faham tentang konteks kisah Zeus Coffee. Dan Zeus Coffee ini bukan sekadar kedai kopi biasa. Zeus lebih kepada sebuah syarikat tech yang jual kopi. Daripada awal mereka memang ada apps, mereka ada order boleh pick up, mereka boleh buat delivery, ada loyalty point, ada data customer, dia tahu orang beli apa, pukul apa, outlet mana banyak dan promo mana yang boleh buat duit banyak. Starbucks sangat sinonim dengan dia punya outlet, orang selalu lepak tempat cantik. Zeus pula kuat dengan daily habit, dia nak jadikan kopi ni sebagai satu habit sikit-sikit tapi berhari-hari, lama-lama jadi berjuta-juta. Daripada strategi Zeus ni kita boleh nampak kewangan dia pun bukan calang-calang. Yang paling latest pada tahun 2024, Zeus catatkan jualan lebih pada 468 juta. Profit dia pun dah lebih 36 juta. Tahun sebelum tu dia catat keuntungan 10 juta. Maknanya 3 kali ganda lebih besar daripada tahun sebelum tu. Zeus dah grow beyond Malaysia. Dia dah ada presence dekat Filipina, ada dekat Singapura, Brunei, Thailand dan terbaru di Indonesia dan ada juga di Pakistan. Dia dah ada 1000 lebih outlet dan staff pun dah ada lebih kurang 8000. Spanish latte dia sahaja dah terjual lebih daripada 30 juta. Secara global. Zeus Coffee ni masuk Indonesia, dia adalah satu statement yang berbeza sekali compare dengan dia masuk negara-negara lain. Sebab populasi Indonesia tu sendiri ada dalam 270 juta. Urban consumer dia ramai. Budaya kopi dia memang kuat. Local coffee chain dia pun bukan jenis yang buka betul nak tidur. Dia pun ada kopi kenangan, ada janji jiwa, ada For Coffee, Tomorrow Coffee. So sekarang ni soalan dia bukan sekadar Zeus ni boleh buka ke dekat Indonesia. Tapi soalan sebenarnya adalah boleh tak Zeus ni jadi coffee tech champion daripada Malaysia yang bukan sekadar jago di Malaysia tapi di Asia Tenggara. 5 jenama Malaysia yang orang ingat jenama luar negara. Let's go! Nombor 1 sekali, Bonia. Rupa-rupanya jenama buat bag ni yang ini sangat terkenal. Rupa-rupanya jenama Malaysia. Dan bukan itu saja, Bonia juga dia ada anak syarikat jenama yang baby dia macam Calorino dan Sembonia. Nombor 2 adalah jenama Kin. Saya tak pastilah saya sebut betul ke tak, yang
Diorang buat vacuum, buat Elektronik. kipas dan juga oven yang kita gunakan seharian dalam rumah kita. Semua ingat ini jenama daripada Jepun ke China kan? Rupa-rupanya ini adalah jenama Malaysia, guys. Nombor 3 ni ramai yang tak sangka. Rupa-rupanya Mr. Potato adalah jenama tempatan Malaysia. kita. Sebenarnya katanya daripada anak syarikat Mami katanya kan. Nombor 4 ni yang ni ramai suka ni, abang-abang kakak-kakak, iaitu Ogawa. Kerusi urut tu rupa-rupanya ini adalah jenama Malaysia. Namanya macam nama Jepun. Sebelum saya cakap yang last kali, siapa-siapa sukakan konten yang bermanfaat dan informatif macam ni, jangan lupa tekan follow dulu. InsyaAllah saya akan bawakan banyak lagi konten-konten yang bermanfaat lepas ni. Nombor 5 ni yang saya tak sangka sebenarnya. Daripada kecil, mula-mula masuk asrama dulu saya dah pakai jenama ni. Rupanya jenama Malaysia. Saya ingatkan jenama luar negara, iaitu Dashing. Brand Malaysia yang ada di Indonesia dan mungkin kamu konsumennya. Salah satu maskapai dengan harga terjangkau dan disukai orang-orang ternyata adalah maskapai terbesar di Malaysia. Perusahaan retail yang bergerak dalam bidang produk rumah tangga ini ternyata bermula dari negeri jiran. Aplikasi yang gak asing lagi bagi para locker hunter. Bersyukur banget kalian yang dapat pekerjaan lewat aplikasi ini. Departemen store asal Malaysia yang pernah ada di Indonesia, ya walaupun sekarang udah tutup. Produk kopi asal Malaysia, jujur gua belum pernah ngerasain produknya ataupun mampir ke kafenya sih. Brand asal Malaysia yang ada di Indonesia. Orang Indo pasti familiar dengan bank yang satu ini. Namanya aja Maybank, logonya harimau. Fix lah ya, ketahuan banget ini dari Malaysia. Sendal sejuta umat di Indonesia. Gua akuin Viper nyaman banget sih dipakai. Mungkin orang kira ini dari Thailand ya, termasuk gua sih salah satunya. Giant, pasar swalayan yang berasal dari Malaysia. Sedih banget karena udah tutup semua gerainya di Indonesia pada 2021 kemarin. Salah satu hotel bintang 5 yang sangat terkenal di Indonesia. Ternyata dalam multinational hospitality company dari Malaysia. Siapa nih yang pernah nginap di sini? Snack keripik kentang tier kedua kalau mau beli Pringles tapi duit nggak cukup. Tapi Mr. Potato nggak kalah juga sih rasanya dari snack yang lain. Jenama yang ramai orang ingat brand international tapi sebenarnya asal daripada Malaysia. Nombor 1, Bonia. Bonia diasaskan pada tahun 1974 oleh Sam Seng Chiang, di mana perniagaan mereka adalah menjual secara borong barang-barang kulit. Yang kedua, jenama Padini. Padini diasaskan pada tahun 1999 dan kedai pertamanya adalah terletak di Johor Bahru City Square di JB, Malaysia. Jenama yang ketiga adalah Calorino. Sebenarnya Calorino Nah, itu tadi ya brand-brand asal Malaysia yang ada juga yang tak sangka ya itu adalah brand daripada Malaysia. Nah, ada juga tadi brand asal Malaysia yang terkenal juga di Indonesia ya. Sekarang dah ada Mr. DIY pun dah sana menjadi tempat yang selalu mereka kunjungi di sana. Ada beberapa tempat ya dekat Medan pun bahkan dah ada tahu Mr. DIY. Nah, itu memang daripada Malaysia, AirAsia ya. Memang ini adalah kalau kita kemana-mana naik pesawat ya harganya sangat-sangat affordable ya, terjangkau. Nah, ini adalah pilihan juga untuk orang Indonesia kalau mau kemana-mana dengan budget yang tak sangat tinggi gitu ya. Wow, terbaik. Oke teman-teman, sekarang ini pasaran Zeus Coffee juga dah mencakup ke Indonesia. Ternyata bukan Indonesia negara yang pertama mereka keluar ya, melainkan dah ada juga dekat Pakistan pun dah ada, dekat Thailand, dekat negara-negara yang lainnya juga dah ada. Nah, saya tahu ini kemunculan Zeus Coffee ini yang lagi melejit pada 2 tahun atau 3 tahun kebelakangan ini disebabkan kurang dah minat orang Malaysia itu dengan kopi jenama itu Starbucks ya. Nah, sebabkan ya ada yang boykot itu, jadi Starbucks ini ya itulah kuatnya orang Malaysia ini ya. Kalau dah mereka tak mau beli semuanya itu banyak yang dah lingkup dah kedai-kedai Starbucks ini dekat Malaysia ini. Jadi ya pilihan lainnya mereka akan tukar kepada Zeus Coffee karena Zeus Coffee ini ya adalah Malaysia punya bisnis ya. Nah, gitu dengan harga yang oke juga kan, RM12, RM11, RM14, RM15 gitu ya. Tapi kalau Starbucks kan lagi pricey harganya, ada yang RM20. Tapi rasa Zeus Coffee ini pun ya bukan yang murahan juga, tetap premium ya, tapi dengan harga yang terbaik.
Oke teman-teman, nah gitu ya. Kita tengok lagi ya, ini ada beberapa orang Indonesia yang review. Saya tengok banyak konten-konten orang Indonesia naik dekat FYP tentang mereka tak perlu jauh-jauh lagi katanya ke Malaysia, dah boleh beli jus kopi ini dekat Indonesia. So kita tonton langsung bagaimana. Sia-sia nunggu lama demi ini. Sumpah ya, awalnya kaget banget loh. Apaan sih ini rame-rame? Oh ternyata Zeus Coffee lagi bagi-bagi kopi gratis spesial opening mereka. Pantes aja sih meriah banget sampai ada artis karena ini store pertama Zeus Coffee di Jakarta loh. Dan tenang aja, sampai tanggal 7 Juni nanti masih banyak promo dan aktivitas menarik yang bisa kalian nikmatin. Mudah banget kok, cuma pakai aplikasi Zeus Coffee dan masukin kode promonya. Ada banyak promo lain juga loh. Saran aku kalian harus cobain es kopi teman cerita yang cuma ada di Indonesia dan Spanish latte-nya sih. Karena jujur emang enak banget. Buat yang gak suka kopi juga tenang aja karena ada minuman non kopi dan juga roti-rotian. Yuk jangan ketinggalan promonya dan langsung aja mampir ke Puri Indah Mall 1. Kopi Biru yang 6 bulan pertamanya jual kopi setara 50 menara Petronas. Ini 4 fakta menggelitiknya. Bukan terinspirasi Dewa Petir, logonya itu Kaldi penemu kopi, Zeusnya itu Zil dan As, birunya mungkin petir. 30 Mei buka di Puri Indah Mall, ada 500 free Spanish latte dan NPD. Kopinya specialty, 100% Arabica, Kenya beans, dan susu yang pekat. Brandnya teknologi sentris, jadi silakan brief ayah ibu. Minuman kesukaan aku dari Malaysia akhirnya masuk di Indo. Nah ini dia namanya Zeus Coffee yang selalu aku beli setiap di KL. Akhirnya mereka akan buka store pertamanya di Puri Indah Mall 1 tanggal 30 Mei besok. Senengnya lagi untuk special grand opening mereka akan bagi-bagi 500 ice Spanish latte yang jujur aku suka banget. Dan bahkan katanya ada artis loh. Untuk detail promo. Ini kalau kalian sering ke Malaya pasti kalian tahu sama kopi yang satu ini. Nah ini nih tempat kopi yang gue maksud. Ini gue selama beberapa kali ke Malaya gue gak pernah skip buat beli kopi ini. Ini gue selalu pesen yang ice Spanish latte. Terus untuk kopinya juga dia strong. Sama satu lagi nih coconut latte ini juga kopinya strong. Nah ini gue udah duduk di luar, langsung aja kita cobain. Nih pokoknya gue gak bakal lewatin kopi ini sih kalau gue ke Malaya. Nah, kita lepas aja ya ini ya. Nih Zeus Coffee. Ini tadi gue minta kopinya strong sama dia tuh less sweet. Asli ini seger banget seriusan. Oke ini satu lagi dia yang coconut latte. Kalau ini tuh rasanya dia lebih ke asem tapi seger. Tapi favorit gue ini yang Spanish latte, dairy milk, normal ice dan juga less sweet tapi strong coffee. Ini gue nggak tahu sih tipikal kopi yang kayak gini tuh kalau di Indo itu ada di mana ya? Ya cuman bisa berharap dia masuk Indonesia lah nih si Zeus Coffee. Udah segitu aja guys buat review kopi favorit gue di Malaya. Bye bye. Hai guys, aku mau ngajak kalian buat ikut aku beli kopi yang lagi rame, yang lagi viral di Jakarta. Dia kopi dari Malaysia, tapi dia baru buka di Jakarta, jadi dia lagi viral banget. Nama outletnya, Zeus Coffee. Zeus Coffee ini terkenal sama Spanish latte-nya. Kita mau coba Spanish latte-nya. Actually aku udah pernah coba. Bukan mau coba ya, ini the second time. Pertama kali aku coba itu emang enak banget sih Spanish latte-nya. Dia punya rasa yang unik khas gitu. Kita mau beli. Actually aku udah beli dari aplikasi. Harga aslinya Rp11.20, tapi karena ada diskon Maybank, jadi aku dapatnya cuma Rp5. Sangat membantu. Terima kasih Maybank. Sangat membantu untuk Gen Z. Oke, kita udah sampai. Aku yang jelas. Spanish latte. Thank you. Zeus Coffee. Ini salah satu best sellernya mereka, namanya Spanish latte. Aku nggak tahu ingredientsnya, tapi enak banget deh. Dan aku bayar cuma Rp5 aja. Asik. This is actually ice Spanish latte, dairy milk, less sweet boss. Actually aku nggak terlalu suka manis. Yang berasa kopi sama ada susunya sama kental manis kayaknya. I don't know, condensed milk. Wow. Bye guys.
Kalau mau pesan Zeus Coffee, jangan langsung antri di kasir ya, karena kamu sekarang bisa order lewat Zeus App dengan lebih praktis. Tinggal pilih menu favorit kamu, pesan lewat aplikasi, lalu pick up saat pesanan sudah siap. Selain lebih mudah dan seamless, di Zeus App ini juga ada berbagai promo eksklusif yang sayang banget buat dilewatkan. Untuk rekomendasi menu, wajib coba es kopi teman cerita yang merupakan menu eksklusif Indonesia. Spanish Latte yang creamy dan rich, dan CEO Latte buat kamu yang suka kopi dengan karakter lebih bold. Buat yang gak terlalu suka kopi, tenang aja karena ada buttercream latte, green tea latte, dan double choco chip wrap yang gak kalah enak. Jadi kalau lagi di Puri Indah Mall 1, jangan lupa order lewat Zeus App supaya lebih praktis, pick up tanpa antri, dan bisa menikmati promo yang tersedia. Pecinta kopi wajib merapat. Kali ini aku nyobain menu eksklusifnya Zeus Coffee yang hanya ada di Indonesia, es kopi teman cerita. Dan menu bestsellernya Zeus Coffee, Ice Spanish Latte. Selain itu, aku juga nyobain CEO Latte yang rasa kopinya kuat banget, serta ada rasa rich setelahnya. Ini tuh cocok buat kalian para pecinta kopi yang suka rasa lebih berani, lebih kaya, dan lebih intens dibanding dengan latte standar yang lebih creamy. Nah, kalau untuk Ice Spanish Latte, ini lebih creamy ya, dan ada rasa espressonya, lembut dan manisnya pas. Sedangkan kalau untuk es kopi teman cerita, ini espressonya lebih kuat dan ada rasa susu yang manis, bikin rasanya lebih balance, lembut, smooth, dan menenangkan saat diminum. Buat kalian yang bukan pecinta kopi, kalian juga bisa nyobain non-coffee menunya Zeus Coffee. Ada buttercream latte, green tea latte, double chocolate chip wrap, yang pastinya kalian bakal suka. Semua menu yang aku coba pesannya lewat aplikasi Zeus Coffee karena lebih praktis, tinggal pick up tanpa antri dan ada banyak promo. Apalagi ada promo eksklusif buy one get one yang cuma tersedia di aplikasi Zeus Coffee. Mantul banget kan? So kalian para coffeeholic, jangan sampai kalian gak nyobain cita rasa kopi yang autentik dari Zeus Coffee. Jujur gue tuh belum pernah cobain kopi mereka di negara asalnya langsung di Malaysia. Tapi gue penasaran banget kenapa mereka bisa seviral itu. Ini dia 3 menu Zeus Coffee terenak versi gue. Nah, gue saranin buat pesannya itu di aplikasi Zeus Coffee deh. Soalnya banyak banget promo. Lu juga bisa pilih pick up ke store-nya atau delivery. Yang pertama ada es kopi susu teman cerita. Ini satu-satunya menu yang cuma ada di Jakarta. Menurut gue ini cenderung smooth dan creamy, cocok buat lo yang gak suka kopi yang terlalu strong. Yang kedua ada Spanish Latte. Ini di Malaysia viral banget. Gue suka sih. Ini kopinya cukup bold, tapi tetap ada rasa creamy-nya gitu. Enak sih. Yang ketiga nih ada CEO Latte versi hotnya. Nah, kalau yang ini rasa kopinya cenderung lebih ringan. Sekarang gue ngerti deh kenapa kopi ini tuh banyak banget penggemar ya. Karena mereka jadiin minum kopi itu sebagai necessity, bukan luxury. Ini outlet pertama mereka di Jakarta di Puri Indah Mall 1. Jangan lupa mampir ke Zeus Coffee ya. Selamat mencoba. Guys, ini gokil parah. Kalian tahu nggak? Kartu XL Axiata. Ternyata Axiata itu bukan milik Indonesia loh. Axiata yang dahulunya dikenali sebagai TM International Berhad ialah salah sebuah syarikat telekomunikasi asal Malaysia dengan operasi berterusan di Asia. Nah, jadi Axiata juga mempunyai arena yaitu semacam stadium lah yang dikenali Axiata Arena di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tetapi mereka cuma sponsor terbesar pada stadium tersebut. Kerajaan Malaysia masih pemilik stadium itu. Axiata juga membuka cawangannya di beberapa negara seperti Indonesia, jenama XL Smart, Sri Lanka, jenama Dialog, Bangladesh, jenama Robi, Kemboja, jenama Smart, India, jenama Vodafone Idea, Singapore, jenama M1, dekat Iran pun ada, dekat Isfahan, jenama MTCE. Manakala Malaysia sendiri adalah jenama Celcom Digi. So, apa pendapat korang? Hebat tak syarikat telekomunikasi asal Malaysia ni? Cuba komen dekat bawah. Bangga tak? Franchise ayam goreng asli dari Malaysia. Kalau kalian ingat, dulu tuh aku pernah interview brand ini pas di pameran franchise karena mereka lagi cari master franchise untuk di Indonesia. Namanya Mary Brown, franchise fast food ayam goreng satu-satunya dari Malaysia. Dan ternyata mereka udah pernah buka di Indonesia. Based on research, udah pernah masuk ke beberapa kota di Sumatera. Salah satunya tuh di Palembang dan di Batam. Tapi sekarang udah tutup. Alasannya kenapa? Jujur aku nggak tahu dan nggak ketemu. Tapi ternyata Mary Brown di Malaysia juga bukan winning brand sih untuk ayam goreng. Cuman surprisingly rasanya enak, guys. Kemarin tuh aku cobain, kulitnya itu beda banget sama ayam goreng pada umumnya. Dia itu tipis, crispy, rasa bumbunya juga punya cita rasa sendiri gitu loh. Dan dagingnya sih juicy, bukan yang kering. Ini kalau kata teman-teman aku yang tinggal di Malaysia. I tried the chicken both, so I think I would prefer the spicy one. It's really crispy and the taste is just moderate lah. It is not too heavy or not too light lah. It's just good enough. It's very surprised me. It's very nice and crispy, but I still like McDonald's. Kalau Filipina ada Jollibee, Malaysia ada Mary Brown, US ada KFC, Indonesia ada apa ya yang menurut kalian bisa masuk ke pasar internasional? Good job. Oke teman-teman, nah sekarang tengah viral di Indonesia, ternyata ya sudah masuk Zeus Coffee ini ya. Semoga ya nanti dibuka di setiap kota di Indonesia, di
setiap kota di Indonesia ya. Jadi menyebarlah lagi brand Zeus Kopi ini. Oke, sementara itu sebenarnya di brand kalau Indonesia Coffee ada juga dekat Malaysia ini, Kenangan ya, Kopi Kenangan. Nah, itu udah juga dekat sini ada juga, tapi Sari belum pernah coba. Nah, kalau korang udah pernah coba ke? Silakan komen. Nah, untuk Zeus Kopi ini ya, apa minuman favorit kalian? Nah, nanti mana tahu sedap boleh Sari coba lagi. Sebenarnya Sari udah beberapa kali dah beli Zeus Kopi ini ya, sedap juga. Nah, kalau kalian ada lagi mungkin pilihan lainnya, korang boleh nanti Sari coba ya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian nak beli Zeus Kopi yang ada dah sasetnya ya, 3 in 1 itu, korang boleh klik bag kuning dekat situ. Klik dulu, nanti korang tengok banyak jenisnya itu ya. Oke, so itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.